dari karya-karya barat, kemudian dilanjutkan oleh Al-Farabi dengan pengembangan-pengembangan, dan akhirnya menjadi sebuah pemikiran baru di tangan Ibnu Sina, menjadi sebuah filsafat perpetetik yang khas. Pertama yang kita bicarakan adalah filsafat Neo-Sadrian, sebagaimana sudah kita ketahui, dan tantangannya menghadapi disrupsi, menghadapi revolusi global yang mempengaruhi semua kehidupan manusia ketika internet menjadi oksigen kedua dalam kehidupan kita. Poin-poin utama yang mungkin akan saya sampaikan, pertama, kita sudah paham apa yang dimaksud dengan filsafat. Filsafat semula adalah proses berpikir. Semula sebetulnya sejarah munculnya filsafat itu seiring dengan sejarah munculnya manusia. Disebut manusia karena berpikir. Filsafat semula adalah berpikir. Namun ketika manusia mulai berpikir tidak logis, berpikir pragmatis, berpikir sesuai dengan kepentingan, justru pemikiran manusia sebagai makhluk berpikir terdegradasi, tereliminasi, tersingkirkan. Sehingga akhirnya muncullah sebuah gerakan yang berusaha untuk mengembalikan manusia sebagai entitas yang berpikir. Dan dari situlah muncul gerakan baru, seolah-olah filsafat itu muncul sebagai sebuah memiliki fase awal. Padahal bila dilihat bahwa manusia itu adalah berpikir, sebetulnya secara umum manusia bila mengikuti kaidah-kaidah berpikir, dan manusia itu sendiri adalah sebuah entitas yang memiliki akal sebagai alat, sekaligus dia diberi juga dilengkapi juga oleh manualnya. Dia memiliki alatnya sekaligus manual penggunaannya itu berupa logika. Maka akhirnya manusia harus dikembalikan. Disitulah muncul gerakan yang berusaha untuk melawan ketika kepentingan manusia sudah menjadi sebuah sistem yang direpresentasi oleh kaum sofis. Maka muncullah gerakan perlawanan terhadap sofisme yang menjadi sistem dalam memahami realitas, dalam mempengaruhi perilaku manusia atas dasar kepentingan. Nah, filosofia adalah sebuah gerakan untuk mengembalikan manusia kepada posisinya yang sublim, yaitu manusia sebagai entitas yang berpikir yang sistematis, yang logis. Dari situlah, karena sebagai sebuah rintisan, muncullah perbedaan-perbedaan dalam merumuskan pola berpikir yang logis itu. Akibat dari itu muncullah pemikiran-pemikiran manusia, berbagai macam aliran-aliran mulai berpikir tentang dirinya, berpikir secara antropologis, berbicara tentang alam, berpikir secara kosmologis, kemudian mulai beranjak berpikir tentang Tuhan, teologis, kemudian berpikir tentang berbagai macam hal yang merupakan berkaitan dengan pemikiran-pemikiran berusaha untuk mengembalikan manusia kepada pola pikirnya, kepada fungsinya sebagai entitas intelektual yang logis. Dari situlah muncullah aliran-aliran perpetetik yang dilanjutkan dengan berbagai macam pikiran-pikiran, termasuk stoisme dan kalangan-kalangan Helenik dan seterusnya lah. Sampai fase itu berakhirlah apa yang disebut dengan munculnya Thales, Socrates, Plato, Aristoteles, hingga berakhirnya fase Yunani awal ketika Romawi masuk ke dalam Yunani dan menguasai Bizantium, menguasai semua aset-aset intelektual Yunani, dan muncullah sebuah fase kedua, yaitu filsafat skolastik, ketika agama sudah mulai masuk sebagai dasar justifikasi terhadap pemikiran-pemikiran intelektual. Sampai fase itulah muncullah agama dan filsafat menjadi sebuah jalinan yang akhirnya menjadi sebuah rezim yang despotik dan diktator selama sekian abad di barat, di Eropa. Lalu muncullah pemberontakan terhadap itu. Nah, kita pernah tahu di dalam filsafat skolastik tokoh-tokoh pemikir filsuf yang juga berkontribusi terhadap pemikiran teologi seperti Anselmus, Thomas Aquinas dan lainnya, sampai akhirnya muncullah pemberontakan yang disebut dengan era Renaissance atau Aufklärung, pemikiran barat yang menolak metafisika dan semua narasi-narasi filosofis yang abstrak. Diawali oleh munculnya rasionalisme, kemudian empirisisme, kemudian positivisme, kritisisme, dan akhirnya filsafat memasuki era ambigu ketika sudah tidak lagi menjadikan filsafat sebagai sebuah dasar untuk memahami persoalan-persoalan secara global, tapi sudah dibonsai menjadi gagasan-gagasan khusus yang menandai munculnya eksistensialisme, romantisme, dialektika Hegel, dan seterusnya sampai
mencapai titik jenuh ketika Barat memasuki era kolonialisme. Disitulah muncul pemberontakan dan lahirlah pemikiran anti terhadap pemikiran-pemikiran yang telah dianggap sebagai cikal bakal munculnya peradaban baru di Eropa. Lalu muncullah era postmodernisme dengan mendekonstruksi semua definisi-definisi pemikiran-pemikiran Barat yang dianggap sudah mengeliminasi manusia sebagai sebuah makhluk sosial. Muncullah gagasan tentang itu di Jerman, di Prancis yang biasa kita sebut dengan mazhab Frankfurt atau lingkaran Wiener atau poststrukturalisme di Prancis, sampai hadirnya pemikir-pemikir yang paling terbaru seperti Baudrillard yang mempertanyakan perilaku manusia karena sudah memasuki era algoritma dan dipengaruhi oleh simulakrum yang diciptakan untuk mengasingkan manusia dari realitas sejati. Hingga sekarang muncullah di mana ketika internet dan sosial media menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, dari situlah realitas makin mengalami persoalan-persoalan. Ketika kembali kepada filsafat Islam, di manakah posisi filsafat Islam? Tentu kita semua tahu bahwa filsafat Islam muncul karena tidak hadirnya otoritas dalam memaknai teks-teks dan narasi agama. Ketika otoritas itu tidak menjadi jelas, maka kemudian diambillah apa yang terjadi di Barat untuk menjadi juri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan ketuhanan dan persoalan-persoalan kalam. Sehingga akhirnya mulailah proses penerjemahan oleh Al-Kindi dari karya-karya Barat, kemudian dilanjutkan oleh Al-Farabi dengan pengembangan dan akhirnya menjadi sebuah pemikiran baru di tangan Ibnu Sina, menjadi sebuah filsafat perpetetik yang khas, tidak lagi mengadopsi pemikiran Yunani. Di tangan Al-Farabi, filsafat Islam berkontribusi, perpetetik Al-Masyaiyah berkontribusi untuk menyemaikan pupuk-pupuk bagi pemikiran Islam termasuk dalam teologi, hingga lahirnya pemikiran-pemikiran teologi seperti Al-Asy'ariyah, Mu'tazilah, Murji'ah dan seterusnya. Dan kemudian ketika filsafat Islam, filsafat perpetetik dianggap bertentangan dengan doktrin agama, terutama dalam persoalan maddah, persoalan sistem penciptaan alam, iluminasi, dan beberapa pandangan-pandangan yang dianggap bertentangan, terutama tentang ma'ad, maka filsafat pun akhirnya dianggap sebagai musuh oleh kalangan mainstream yang dianggap sebagai upaya untuk mendekonstruksi status quo yang berkembang di tengah umat Islam. Sampai di situ filsafat pun ditutup, apalagi disahkan sebagai sebuah pandangan yang bertentangan dengan Islam, hingga muncullah fatwa atau pandangan Al-Ghazali yang mewakili pandangan mainstream ketika filsafat dianggap sudah tidak lagi bisa dianggap sebagai bagian dari literatur Islam. Namun di saat yang sama, karena ada bagian umat Islam yang tidak terpengaruh oleh pandangan yang menutup filsafat, justru berkembang tapi tidak tercover. Disitulah muncul filsafat ketika filsafat dikembangkan oleh Suhrawardi dengan mengadopsi kebijakan Persia, sekaligus mengambil Plotinus dengan pandangannya tentang idealisme dan recollection, kemudian berkembang menjadi sebuah pandangan baru terhadap kritik terhadap perpetetik, terutama dalam persoalan epistemologi dan persoalan logika dalam definisi serta kategori-kategori yang dipersoalkan oleh Suhrawardi. Sampai di situ sayang Suhrawardi mengalami wafat di usia yang sangat muda dengan karya-karyanya yang belum tuntas, tapi bagaimanapun juga ia merupakan salah satu dari sintesa, bisa dianggap sebagai antitesa dari pemikiran perpetetik yang cenderung lebih menitik beratkan kepada persepsi indrawi sebagai dasar dalam membangun epistemologi dalam filsafat perpetetik, terutama dalam Asy-Syifa dan karya-karya muridnya Bahmaniyar. Kemudian dari situlah selama sekian fase sebetulnya filsafat sempat mengalami kemunduran, bisa dianggap agak mengalami masa kebekuan, meskipun ada studi-studi filsafat yang tidak terlalu populer di filsafat, hingga ketika
Safawiyah berkuasa dan mulailah apresiasi terhadap pemikiran-pemikiran filsafat mulai dikembangkan, muncullah para filosof-filosof sedikit demi sedikit, dan akhirnya dari Mirdamat muncullah pemikir-pemikir seperti Mullah Sadra, kemudian kemudian Zununi dan beberapa pemikir-pemikir yang mengembangkan filsafat Mullah Sadra sekaligus mengkritiknya. Disitulah muncul hikmah muta'aliyah. Meskipun sempat muncul, tapi sebetulnya tidak mendapatkan apresiasi yang luas karena kecenderungan masyarakat Hauzah, terutama pemikiran Islam saat itu, sedang mengembangkan pemikiran fikih yang lebih diperlukan pada saat itu menurut sebagian umat. Nah, tapi hikmah muta'aliyah sedikit demi sedikit dikembangkan, terutama ketika di tangan Sabzawari dia mengalami sebuah dia memberikan sebuah komentar penjelasan yang cukup bisa mengharmoniskan antara filsafat dan irfan, begitu juga bisa terkait dengan beberapa pemikiran-pemikiran Islam klasik tekstual. Hingga filsafat pun diajarkan sepelan-pelan di Hauzah, bukan bagian dari studi yang dianggap penting. Sampai munculnya sebuah di tangan Allamah Tabatabai, ketika Tabatabai mulai didatangi oleh beberapa pelajar yang hendak mempelajari filsafat. Disitulah dia menulis Bidayatul Hikmah, Nihayatul Hikmah, yang akhirnya ternyata menjadi booming dan digemari oleh banyak pemikir-pemikir, oleh pelajar-pelajar, sehingga akhirnya filsafat pun masuk sebagai bagian dari studi Hauzah meskipun tidak mendapatkan porsi sebagaimana mestinya. Ketika revolusi terjadi, disitulah filsafat justru mendapatkan tempat, bahkan berdiri sejajar dengan pelajaran-pelajaran ulum nakliyah. Allamah Tabatabai mampu menghadirkan pemikiran filsafat Mullah Sadra dengan pendekatan-pendekatan modern, sehingga tidak sedikit orang-orang yang kemudian mempelajari Syiah. Ini harus disebutkan bahwa salah satu ciri khas dari hikmah muta'aliyah menggabungkan antara irfan, pemikiran perpetetik, juga mengambil pandangan-pandangan yang ada dalam Suhrawardi, juga memasukkan narasi-narasi kesucian yang diambil dari Nahjul Balaghah, dari hadis Rasulullah SAW, juga dari pandangan-pandangan Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya hadirlah sebagai sebuah pemikiran Islam khas yang disebut dengan hikmah muta'aliyah. Di tangan Tabatabai itulah hikmah muta'aliyah menjadi sebuah filsafat baru yang disebut sebagai sintesa dari pemikiran filsafat sebelumnya. Disebut dengan filsafat Islam. Kata Islam ini tidak berarti mengacu kepada agama Islam, namun karena dihadirkan, dipelajari di dunia Islam, tapi dia tidak berbasis pada pemikiran Islam sebagai sebuah dasar untuk mempelajari filsafat. Jadi sebutan Islam di sini adalah adjektif yang tidak mereduksi makna filsafat, subjek filsafat yang membicara tentang realitas, berbicara tentang eksistensi secara umum. Sebetulnya ada pembahasan yang lebih detail yang tidak disampaikan oleh Dr. Abbasi, tapi kelihatannya saya tidak akan sempat dengan waktu 15 menit. Beliau memberikan voice note yang mestinya saya sampaikan. Sampai di situ sudah berapa menit ini Pak Wahyu? Sudah 10 menit, Beb. 10 menit, saya harus ngomong cepat ini, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih Ustaz Afwan. Sampai di situ kemudian Tabatabai mencetak banyak pemikir baik di dalam maupun di luar, seperti Henry Corbin, William Chittick, Said Hussein Nasr, termasuk Jawadi Amuli, Hasan Zadeh Amuli, Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Hairi Yazdi, kira-kira hampir ratusan pemikir-pemikir yang kelak akan menjadi tokoh-tokoh pemikir filsafat baik di dunia maupun di luar. Nah, Syiah waktu itu berkembang sebagai sebuah gerakan pemahaman yang diidentikan dengan politik karena revolusi yang dicurigai sebagai sebuah upaya ekspansi Persia dan Syiah, dan akhirnya justru menghadapi tantangan dan kendala-kendala yang makin parah ketika terjadi peristiwa 9/11, dan akhirnya Syiah justru ditutup karena terlanjur di stigma sesat dan kafir, sehingga dialog dan komunikasi tidak pernah terbuka. Hanya satu celah untuk memahamkan bahwa Syiah berkontribusi terhadap Islam melalui filsafat. Nah, dari situlah orang mulai paham bahwa hikmah muta'aliyah bukan sekedar sebuah sintesa, bukan sekedar sebuah mazhab pemikiran, tapi ia sebuah sistem yang integral, yang komprehensif, yang mendekonstruksi semua pemikiran filsafat sejak Thales sampai sekarang. Apa yang paling bisa disampaikan tentang kedahsyatan hikmah muta'aliyah? Ketika orang berpikir tentang realitas, orang selalu berpikir biner, satu atau banyak, itu semua yang terpikir oleh orang. Sehingga ketika ada orang berbicara tentang filsafat, dia hanya akan terdistribusi kedua pikiran. Ya, dia berbicara tentang pluralisme atau monisme.
ternyata Mullah Sadr menganggap semua para filsuf tidak sadar tentang bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dipredikasi dengan banyak dan satu. Itulah existence. Jadi ketika orang berbicara tentang apakah wujud itu satu atau banyak, realitas itu satu atau banyak, Mullah Sadr justru mengatakan realitas mendahului satu dan banyak. Dari situlah dia membangun sebuah. Jadi kalau kita bicara tentang narasi filsafat Mullah Sadr, tidak lebih dari sebuah kata bahwa realitas mendahului apapun, eksistensi mendahului apapun, mendahului semua polemik-polemik tentang satu dan banyak, berbicara tentang di internal atau eksternal, berbicara tentang partikular maupun universal, berbicara tentang impersonal maupun personal. Dia mendahului apapun dan dia tidak boleh diperlakukan sebagai tema dan isu filsafat sebagaimana sebelum-sebelumnya. Disitulah Mullah Sadr menancapkan bendera bernama Hikmah Muta'aliyah dan memahamkan sebagian orang tentang betapa Mullah Sadr sebetulnya membuka mata sejak manusia sadar akan realitas. Namun Hikmah Muta'aliyah bukanlah wahyu. Hikmah Muta'aliyah bukan pengganti dari Al-Quran. Karena itu dia harus dipahami dengan inteleksi, harus dipahami secara kritis, harus dipahami dengan pemahaman yang utuh agar tidak terpenggal. Karena itulah ia harus dipelajari dengan menelusuri semua jejak pemikiran filsafat sebelumnya. Karena Mullah Sadr tidak menciptakan sebuah pemikiran, namun menyusun pikiran. Kita harus sadar bahwa manusia tidak menciptakan pikiran yang genuine langsung, tapi dia menelusuri sebuah proses pemikiran peradaban manusia dari manusia kayak lain. Jadi ketika kita berpikir, apakah hikmah muta'aliyah, apakah ada setelah hikmah muta'aliyah, kita bukan berbicara tentang ada atau tidak ada. Ketika manusia berpikir kalau tidak satu adalah banyak, lalu muncul tidak satu dan tidak banyak, atau satu sekaligus banyak, maka tidak ada pilihan ketiga, pilihan keempat. Dari situlah kita memahami bahwa apa yang dihadirkan oleh Mullah Sadr mewakili sebuah proses berpikir yang sublim. Dia adalah final dari sebuah proses berpikir. Namun karena ini dihadirkan dalam masa transisi Al-Asfar Al-Arba'ah, Al-Hikmah Muta'aliyah, dan karya-karya Mullah Sadr itu masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang masih terpengaruh oleh pemikiran sebelumnya, frasa-frasa dan terminologi yang belum dirapikan, disitulah perlu pengembangan. Mullah Tabatabai mengembangkannya dengan metode yang jauh lebih kontekstual, lebih relevan ketika dia sudah mulai memahami bahwa persoalan manusia bukan pada ada. Apakah ada sebagai sebuah realitas ataukah ada sebagai sesuatu yang perlu dipahami. Disitulah muncul epistemologi yang kemudian didasarkan tidak hanya pada persepsi indrawi yang dikembangkan oleh para filsuf sebelumnya, juga tidak menggunakan syuhudi yang sangat personal, tapi menggabungkan keduanya dengan memahamkan bahwa semua pengetahuan pada dasarnya adalah sebuah kesadaran inheren dalam diri manusia. Itulah yang disebut dengan ilmu huduri yang kemudian berefek terhadap semua pemahaman-pemahaman di bawahnya. Gagasan-gagasan Mullah Sadr tidak hanya didasarkan sebagaimana filsuf sebelumnya memahami segala sesuatu dengan sensasi, namun dikembangkan sebagai sebuah OS atau sebuah bios yang terdiri dalam diri manusia, berangkat dari sebuah kesadaran tentang pengalaman personal yang dialami oleh setiap orang. Ketika pengalaman ini disadari, kemudian dikembangkan, muncullah apa yang disebut dengan pengetahuan inheren, pengetahuan kesadaran, atau pengetahuan by present, pengetahuan yang hadir dengan kesadaran, kemudian direfleksikan ke dalam realitas di luar. Disitulah tercipta apa yang disebut dengan wujud dhihni, wujud khariji, kemudian menggabungkan semua pemahaman-pemahaman partikular dan universal dalam berbagai bagiannya, mulai dari awali, tsanawi, kemudian tsanawi, untuk supaya tidak muncul kesalahpahaman, dia mulai meletakkan makna kesatuan wujud dalam pengertian yang sinonim ataukah homonim, agar supaya diskusi-diskusi dan studi-studi filsafat tidak berakhir dengan sebuah perdebatan yang tidak efektif. Nah, pemikiran Tabatabai yang juga Imam Khomeini berada di dalamnya dikembangkan oleh murid-muridnya yang masing-masing memiliki pandangan-pandangan yang khas. Kalau boleh saya katakan, neo-sadrianisme bisa dibagi dalam tiga, yaitu yang mengafirmasi semua pandangan Mullah Sadr, Tabatabai, yaitu Jawadi Amuli. Kemudian yang mengkritik pandangan Mullah Sadr yang direpresentasi oleh Muhammad Taqi Masbayazdi, tentunya juga yang lain. Dan yang ketiga yang mendekonstruksi. Bukan hanya mengkritik, tapi mendekonstruksi, itu yang direpresentasi oleh Ghulam Riza Fayyazi yang sampai sekarang terus dikembangkan. Itulah kira-kira yang kalau kita bicara tentang bagaimana proses perkembangan filsafat dengan sederhana, saya mohon dimaafkan. Kemudian ketika kita hubungkan dengan realitas saat ini, kita berada di era yang berbeda. Kalau dulu kita membagi wujud itu antara dhihni khariji, maddi dan mujarrad, maka kita sekarang dihadapkan pada dua pilihan ketiga tentang sebuah realitas yang dia berada di barzakh antara
realitas dan antara realitas eksternal dan realitas internal, antara yang mental dan yang real. Di mana kita memposisikan ketika manusia mampu menciptakan simulakrum, mampu menciptakan sebuah realitas bayangan yang disebut dengan realitas majazi, metaverse atau virtual atau digital, imaginal, ini mempersoalkan di mana kita harus meletakkan realitas ini. Sebab manusia dihadirkan seolah-olah sekarang sebagai makhluk yang sudah dikudeta oleh ciptanya sendiri. Manusia berada dalam matriks ketika dia tidak lagi berfungsi sebagai pencipta, namun dia dieksploitasi sebagai alat-alat yang digunakan oleh ciptaannya sendiri. Manusia tidak lagi kita temukan sebagai produk, sebagai pencipta produk, tapi dia adalah sesuatu yang sebetulnya mulai mengalami alienasi. Manusia sudah tidak lagi berhadapan dengan realitas yang nyata, tapi berhadapan dengan realitas digital. Disitulah manusia mengalami pergeseran nilai, disrupsi mempengaruhi semua manusia. Dia sudah tidak punya malu lagi karena berhadapan dengan monitor. Dia tidak perlu lagi menjaga perasaan orang karena dia berhubungan dengan algoritma. Sehingga terjadilah pergeseran nilai yang begitu dahsyat dalam diri manusia. Mengapa? Karena dia tidak hanya masuk ke dalam pemikiran-pemikiran mahiyah, namun masuk lagi ke dalam algoritma-algoritma yang merupakan bagian dari mahiyah itu sendiri. Karena itu menurut kita, menurut saya yang perlu dilakukan adalah membangun filsafat tidak hanya sebagai mata kuliah, tidak hanya sebagai sebuah ilmu, tapi harus membangunnya tidak hanya sebagai sebuah pandangan dunia. Kalau di pandangan dunia itu berhadapan dengan pandangan dunia lain, tapi sebagai sebuah wisdom, sebagai sebuah kesadaran untuk kembali kepada inti nalar manusia yang berpikir logis, berpikir sistematis, tidak lagi dihadapkan pada pilihan-pilihan yang dikotomis agar ia memiliki eksistensinya sendiri secara mandiri. Kira-kira itu yang menjadi tujuan kita, mengapa kita sekarang rela untuk meninggalkan bidang-bidang lain. Mungkin mahasiswa-mahasiswa, peneliti-peneliti di sini terasa seperti aneh. Mengapa perlu ada filsafat? Filsafat adalah sebuah gagasan untuk mengembalikan manusia lintas keyakinan, lintas agama, lintas mazhab untuk bisa berbuat berdasarkan sebuah entitas. Mulah tidak menawarkan monisme. Kita tidak perlu berbicara tentang bahwa realitas itu satu atau banyak, tapi dia memahamkan bahwa realitas dengan satu dan banyaknya adalah gradual, sehingga kita tidak lagi terjerat dalam dikotomi pluralisme, berbicara tentang adanya intoleransi, berbicara tentang kesatuan wujud, ataukah radikalisme ataukah penolakan terhadap realitas yang satu. Karena Mullah Sadra menganggap sebuah realitas itu gradual, apapun memiliki level-levelnya dalam eksistensi. Nah, selama kita tidak mampu membangun kesadaran tentang eksistensi, maka kita akan menjadi manusia-manusia dalam matriks ketika ia tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebagai human being yang sadar dan bernalar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.